Hopefully you are all keeping oleh semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan juga dalam keadaan aman-aman. Dan sebagaimana kita ketahui, hari ini adalah merupakan sesi ketiga dan kita banyak hal yang akan didiskusikan pada hari ini dan semoga akan bermakna bagi Anda semuanya dan jadi sekarang saya akan memulai dengan diskusi kita. Jadi saat ini kita telah sampai pada rentang kehidupan pada makhluk bardo. Jadi ini adalah sesuatu yang sering dipertanyakan. Seberapa lama makhluk bardo itu akan hidup ataupun katakanlah ya rentang kehidupan di makhluk bardo. Jadi pada umumnya, secara umum, makhluk di dalam alam bardo rentang kehidupannya adalah kira-kira 49 hari. Itu adalah merupakan sesuatu yang umum, tetapi bagaimanapun juga sangat tergantung ya. Hal ini masih sangat tergantung dan masing-masing minggu sesuai menurut banyak sutra dikatakan bahwa setiap minggu makhluk yang berada di alam bardo itu akan mati dan akan hidup kembali, dan setiap minggu makhluk itu akan mati dan hidup kembali, terlahirkan kembali sesuai dengan karma mereka aja. Jadi hal ini sudah barang tentu tidak dapat digeneralisasi. Ada makhluk hidup yang tidak sampai 1 minggu mereka sudah terlahirkan kembali, dan ini semua disebabkan atau sesuai dengan karmanya. Jadi pada dasarnya, menurut Abhidharma telah dengan jelas menyatakan bahwa makhluk di dalam bardo hanya akan hidup sampai 1 minggu, kemudian sekali lagi mereka akan mati atau meninggal dunia. Contohnya adalah seperti seseorang yang menunggangi kuda. Kadang-kadang orang itu akan jatuh dari kuda, kemudian ia akan naik lagi ke kuda itu untuk menunggangnya. Jadi sama halnya dengan makhluk berada di alam bardo, mereka juga akan menjalani hal demikian ini selama 49 hari. Dan setiap minggu, orang tersebut akan meninggal. Itulah yang banyak disampaikan oleh sutra-sutra bardo seperti Abhidharma dan seterusnya. Dan sebagaimana saya sebutkan, ini adalah kita berbicara secara umum. Dan kita tidak bisa secara tepat mengatakan bahwa itulah rentang kehidupan daripada makhluk bardo. Karena kadang-kadang ada yang telah meninggal lebih awal daripada 7 hari. Dan kita beranggapan bahwa makhluk hidup di bardo itu akan hidup sampai 49 hari. Itu adalah seperti rentang waktu yang ada pada makhluk hidup bardo tersebut. Tetapi sekali lagi, itu bukanlah suatu kepastian. Menurut Neten Chunpa, beliau menyatakan bahwa beberapa makhluk bardo hanya berada di alam bardo itu dalam waktu yang sangat singkat sekali, tetapi ada juga yang berada di sana sangat-sangat panjang, sama-sama lama sekali. Jadi kita tidak bisa mengatakan dengan pasti. Jadi ini semua tergantung pada sebab akibat dan karma dan semua. Jadi tidak ada suatu kepastian bahwa itu akan berlangsung selama 49 hari. Dan menurut Mahaparinibbana Sutra dijelaskan bahwa salah satu putra daripada raja seorang putra raja berada di alam bardo selama 3 tahun. Jadi dari cerita ini kita tidak bisa mengatakan bahwa makhluk bardo itu akan bertahan selama 49 hari. Dan sesungguhnya banyak sekali praktisi-praktisi yang besar. Begitu saat kematian terjadi, ketika mereka dapat mengenali daripada kecemerlangan atau luminasitas itu, maka mereka tidak perlu lagi lanjut ke kondisi-kondisi bardo selanjutnya. Jadi kita tidak dapat melakukan generalisasi.
Dan satu hal yang juga menarik di sini adalah menurut Sutra Mahaparinibbana yang menyatakan bahwa apa yang terjadi adalah ketika makhluk-makhluk berada di dalam bardo, apapun keluarga yang ditinggalkan lakukan, apapun yang mereka lakukan, itu akan mempengaruhi makhluk yang ada di makhluk bardo tersebut. Jadi contohnya, seseorang berada di bardo dan anggota keluarganya mengekspresikan kesedihan, kepedihan, dan sebagainya, maka makhluk bardo itu akan menerima dan juga merasakan perasaan tersebut dan merasa sangat sedih sekali. Dan ketika seseorang meninggal dunia dan anggotanya melakukan hal-hal yang menyakiti yang lain, maka itu akan mempengaruhi makhluk bardo tersebut. Dan yang paling penting adalah ketika orang itu berada di dalam bardo, terutama dalam 49 hari, bila mana kita sangat berhati-hati melakukan perbaikan dan perbuatan baik dan juga melakukan dedikasi doa pada makhluk bardo tersebut, maka ini akan memberikan satu efek positif pada makhluk bardo tersebut. Jadi sangat-sangat penting sekali. Jadi kita sulit untuk mengatakan bahwa kita akan melakukan hal ini untuk selamanya, tetapi untuk 49 hari itu kita harus benar-benar sangat berhati-hati akan semua tindakan-tindakan kita. Jadi ini sangat penting sekali. Itulah yang disebutkan di dalam sutra. Jadi pada dasarnya adalah 49 hari itu adalah secara umum ataupun generalisasi, tetapi semuanya sangat tergantung lagi pada sebab akibat dari karma daripada orang tersebut. Kemudian mungkin ini adalah pertanyaan yang sering kita bertanya, berapa lama makhluk hidup bertahan di bardo? 49 hari itu adalah jawaban secara umum. Dan saya juga bertemu dengan menurut Kamala Sinta, mungkin berdasarkan pada makhluk hidup, sekali lagi sangat tergantung di mana tempat sumber Anda dan sebagainya. Dan ini juga adalah sesuatu yang sangat menarik, yaitu mengenai ukuran tubuh daripada makhluk bardo tersebut. Jadi ukurannya bagaimana makhluk bardo tersebut. Jadi kecenderungan ukuran tubuh daripada makhluk bardo itu, mungkin ini adalah pertanyaan yang kita bertanya-tanya. Mungkin kita akan beranggapan bahwa itu sesuai dengan ukuran kita, seberapa tinggi atau seberapa pendek diri kita. Tidak seperti itu. Jadi menurut banyak sekali kitab-kitab suci, dan terutama adalah Arus Nektar, sekali lagi ini adalah mengacu pada alam berkeinginan, ya. Jadi ini adalah terutama mengacu pada alam berkeinginan. Jadi makhluk bardo akan kelihatan seperti seorang anak kecil berumur 5 tahun. Jadi ukuran daripada makhluk bardo itu adalah seperti seorang anak kecil berumur 5 tahun. Inilah yang dikatakan demikian. Jadi 5 tahun, ya. Dan ini adalah berdasarkan referensi pada alam berkeinginan, dan kemudian adalah bentuk alam tidak berbentuk dan sebagainya. Dan menurut daripada Tazana Abhidharma, ia berukuran seperti anak berukur 5 sampai 10 tahun. Jadi oleh sebab itu sangat sulit, tidak bisa secara tepat kita mengatakan bahwa bagaimana bentuknya. Jadi menurut Abhidharma dikatakan adalah berukuran seperti anak berusia 5 sampai 10 tahun. Jadi sangat tergantung. Jadi tidak seperti kelihatan seperti kita. Jadi sangat tidak. Jadi bagaimana kita hidup dan bagaimana saat kita berada di bardo, tubuh dan ukuran kita akan sangat berbeda. Jadi menurut daripada kesimpulan daripada perilaku, makhluk bardo
Karena makhluk bardo tidak memiliki tubuh fisik, tubuh mereka tidak terbuat ataupun terdiri daripada elemen seperti air, tanah, dan sebagainya. Tubuh mereka adalah merupakan tubuh mental. Itulah yang telah kita pelajari. Dan oleh sebab itu, tidak ada sesuatu apapun yang dapat merintangi mereka, dapat menghalangi mereka. Hanya beberapa tempat yang mereka tidak dapat lalui, seperti stupa Mahabodhi yang ada di Bodh Gaya. Dikatakan bahwa Mahabodhi stupa itu adalah merupakan tempat di mana 1000 Buddha akan mencapai pencerahan di tempat yang sama. Jadi ini adalah merupakan tempat yang sangat-sangat stupa yang sangat-sangat suci sekali. Jadi 1000 Buddha masa akan datang akan mencapai pencerahan di sana. Dan juga dikatakan Gunung Kailas. Karena disebabkan karena substansinya dan juga karena kesucian daripada tempat tersebut, maka makhluk bardo itu tidak dapat menembusnya. Nah juga adalah rahim ibu. Kecuali karmanya sudah matang, maka makhluk bardo itu tidak akan dapat memasuki daripada rahim manapun juga. Jadi ini adalah merupakan pengecuali tempat. Selain daripada itu, ya makhluk bardo itu dapat kemanapun juga. Itulah sebabnya ketika dalam 49 hari itu, jangan sikap negatif ataupun pikiran negatif terhadap makhluk bardo, karena mereka mampu untuk membaca pikiran kita. Ini adalah merupakan menurut kasana daripada Abhidharma penjelasannya. Jadi makhluk bardo tersebut disebabkan karena kita sebut sebagai mata dewa. Ya, ada orang yang memiliki dewa mata dewa ini berdasarkan meditasi atau praktis mereka. Jadi mereka akan mampu untuk melihat diri sendiri dan juga melihat yang lainnya. Dan oleh sebab itu maka mereka akan mampu untuk membaca batin ataupun pikiran mereka. Oleh sebab itu kita harus sangat berhati-hati. Jadi banyak sekali orang bertanya-tanya bagaimana makhluk bardo bisa mengerti, memahami bahasa-bahasa yang berbeda. Ketika kita memiliki tubuh fisik, maka bahasa-bahasa berbeda itu akan menjadi permasalahan. Tetapi mereka hanya memiliki mental, jadi mereka tidak membutuhkan penerjemah. Jadi mereka akan mampu untuk mengerti, memahami. Jadi mereka dapat menerjemahkan apa yang kita pikirkan. Itulah dia. Jadi itulah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk bardo tersebut. Dan kemudian juga makhluk bardo lainnya mungkin tidak memiliki mata dewa yang sama. Tetapi mereka akan memiliki kira-kira mata dewa seperti itu, seperti mereka akan mampu untuk melihat diri mereka sendiri di antara kelompok mereka, dan mereka juga mampu untuk melihat kita. Bila mana jadi mereka mampu untuk melihat, mereka mampu mendengar dari alam lain. Jadi itulah sebabnya sangat penting sekali untuk tidak memiliki pikiran-pikiran ataupun sikap negatif terhadap makhluk bardo tersebut, karena mereka mampu untuk melihatnya. Mungkin kamu pernah mendengar cerita-cerita ini sebelumnya. Jadi seperti misalnya, kadang-kadang Anda melihat banyak sekali guru-guru, mereka mampu untuk melihat ketika seseorang meninggal dunia, mereka bisa mentransformasikan tubuh mereka menjadi seperti cahaya dan bersinar. Dan kita juga dapat merasakan kehangatan di tubuh mereka atau hati mereka. Jadi ini adalah menurut karma sinta, ini terjadi adalah karena orang tersebut ya jadi ia adalah orang yang memiliki kualitas yang sangat baik sekali, kualitasnya sangat baik sekali. Ya, dalam hal kualitas dia sangat baik sekali, dan juga sebelum mereka meninggal dunia,
pada saat menjelang kematian, pada saat proses peleburan daripada skanda-skanda, semua objek-objek terjadi, mereka cenderung untuk berdiam dalam kecemerlangan ataupun dalam samadhi, dan hal ini membantu untuk mempertahankan jadi mereka dapat mempertahankan sinar ataupun cahaya kecemerlangan mereka itu. Itulah yang kita dapat lihat dalam diri guru-guru yang memiliki pencapaian sangat tinggi sekali. Dan juga satu hal yang sangat menarik adalah, katakanlah ya kita berada di alam berkeinginan, dan bagaimanapun juga, mungkin kita akan dilahirkan di alam berbentuk, dan menurut teksnya, makhluk yang berada di sebelum kita terlahirkan di alam berbentuk, makhluk bardo yang mereka makhluk tersebut akan masuk ke dalam ke tubuh daripada makhluk yang berkeinginan itu, makhluk dari alam berkeinginan itu, maka begitu disentuh, maka cahaya tubuh itu akan secara otomatis pudar. Dan hal ini banyak sekali terjadi. Jadi ini juga sangat tergantung daripada banyak alasan dan seterusnya. Dan juga sudah barang tentu banyak sekali guru-guru, mereka dapat melihat selama bardo. Jadi itu kembali lagi berbeda kalau mereka bisa melihat kondisi bardo dan sebagainya karena latihan mereka. Dan kemudian berikutnya Rangjung Dorje. Jadi ini adalah merupakan bardo sebelum kematian. Jadi sebelum kita memasuki bardo keberadaan. Jadi menurut Rangjung Dorje, ini adalah merupakan landasan kecemerlangan yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa setiap orang akan mengalami pengalaman daripada kecemerlangan ini yang selalu ada. Ini adalah kecemerlangan seperti ibu, dan melalui instruksi daripada seorang guru dan apa yang kita realisasikan ketika sang guru menunjukkan kecemerlangan tersebut, dan ini adalah merupakan kecemerlangan daripada sang putra, dan ketika kecemerlangan ibu dan anak itu berbaur, maka itulah adalah merupakan saat di mana kita mencapai realisasi ataupun pencerahan. Jadi apa yang disampaikan oleh Karmapa Rangjung Dorje adalah, apa yang penting di sini adalah, sudah barang tentu, apa yang membuat menyempurnakan latihan bardo itu adalah saat ini, bukan tunggu sampai saat bardo. Kalau sudah sampai saat bardo itu sangat terlambat. Jadi contohnya adalah kita harus belajar berenang sebelum kita berenang. Jadi bila mana kamu belum belajar berenang, begitu lompat ke sungai, kamu akan tenggelam. Jadi sewaktu saya masih kecil, banyak tahun yang lalu, saya bersama dengan teman-teman, saya tidak tahu bahwa banyak sekali lama-lama banyak yang bisa berenang, dan saya melihat setiap orang melompat ke sungai turun, dan saya hanya melompat begitu saja dan saya hampir tenggelam. Jadi inilah yang akan terjadi. Oleh sebab itu sebelum masa bardo muncul, sebelum bardo keberadaan itu muncul, kita harus berlatih mulai daripada saat ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Rangjung Dorje ataupun yang dinasihatkan kepada kita adalah bahwa kita harus memiliki satu sikap seperti, saya harus mengenali daripada kecemerlangan ini. Saya harus mengenali kecemerlangan ini. Jadi ini adalah merupakan sikap mental yang harus kita miliki pada saat kita akan meninggal dunia. Jadi ini akan belajari nantinya. Jadi semua elemen dan 5 panca, 5 objek, 5 skanda, 5 objek, dan 5 kebijaksanaan daripada kebudayaan, itu semua akan mulai melebur dari satu ke lainnya.
masuk ke dalam melebur ke dalam kecemerlangan. Dan hingga bardo keberatan itu muncul, itulah saatnya semua peleburan ini berhenti. Itulah waktunya kecemerlangan itu akan muncul ataupun terbit. Dan Anda harus membawa semua latihan itu pada saat itu dan berupaya untuk berdiam ataupun beristirahat dalam kecemerlangan tersebut. Dan itulah waktunya di mana Anda mampu karena Anda mempunyai latihan ini dan Anda memiliki kemampuan untuk berdiam dalam kecemerlangan itu. Dan bila mana Anda mampu dan bila mana Anda mengenali kecemerlangan itu, maka saat itu Anda mencapai dharmakaya dan saat itu Anda tidak perlu lagi untuk lanjut ke proses bardo yang selanjutnya. Saat itu juga perjalanan Anda berakhir. Tetapi bagaimanapun juga ini hanya terjadi ketika Anda benar-benar terlatih tanpa berlatih dan belajar. Mulai saat itu hal ini tidak akan mungkin terjadi. Sangat tidak mungkin. Oleh sebab itu, ketika saat daripada bardo keberatan itu semuanya sudah terlambat. Jadi itu sudah terjadi, berarti segalanya. Jadi inilah yang dijelaskan oleh Karma Parangju Dorje. Dan menurut daripada penunjukan khusus daripada kemahatauan Jonangpa dikatakan di sini, ketika Anda mulai mempraktekkan kecemerlangan ini ataupun dharmakaya yang mana adalah merupakan bentuk yang tak terpisah daripada kekosongan dan kecemerlangan. Jadi bentuk kekosongan ataupun kekosongan dan juga kecemerlangan itu yang mana adalah merupakan dharmakaya. Dan apa yang terjadi adalah pada saat bardo sebelum kematian, pada apa yang kita lakukan, kita latih saat ini, ia akan menjadi lebih banyak sekali cerdas dan menjadi sangat cemerlang sekali bagi kita. Dan bila mana saat itu, kita dapat mengingat semua latihan-latihan kita dan kita dapat berdiam dalam kondisi seperti itu daripada kecemerlangan itu, maka Anda akan mencapai pencerahan. Jadi ini hanya terjadi hingga ataupun bila mana kita memulai latihannya saat ini. Jadi itu mempelajari saat ini adalah merupakan bagian yang sangat penting bagi kita. Jadi bukan hanya untuk kehidupan ini, tapi adalah untuk perjalanan kehidupan kita yang akan datang. Jadi sejauh ini kita telah merampungkan daripada makna daripada bardo. Apa itu makna daripada bardo? Secara harfiah, jadi kita memahami pemahaman umum daripada bardo. Dan berikutnya adalah praktis aktualnya. Jadi apa yang terjadi adalah ketika bardo pertama mulai terjadi, dan bila mana kita dapat mengenali daripada momen ini dan kita menerapkan latihannya, dan yang bagian ketiga adalah bagaimana kita berlatih, dan itulah realisasi terjadi. Jadi kita mempelajari tentang apa makna bardo, dan berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang peleburan itu terjadi. Jadi ini adalah seperti peleburan diri, di mana segala sesuatu itu mulai melebur ke dalam kecemerlangan itu. Dan inilah saatnya kecemerlangan itu muncul ataupun terbit. Jadi bagaimana untuk berlatih pada awal daripada ke bardo daripada pemunculan. Jadi KP yang dijelaskan oleh Narepa dikatakan bahwa semua pemunculan lebur, pemikiran
lebur, elemen lembut, halus melebur, dan juga kasar melebur, dan juga skanda kasar juga melebur, dan juga objek indera dan sebagainya. Dan ketika kita mulai berlatih, maka ia akan dapat membantu kita untuk menyadari daripada kecemerlangan itu. Jadi ketika kecemerlangan alami ini muncul ataupun terbit, latihan yang tersempurna adalah untuk mengenali daripada kecemerlangan ini dan mengenali daripada semua kejadian daripada peleburan ini adalah sangat penting sekali. Jadi ini adalah saat di mana bardo pertama mulai muncul ataupun terjadi. Setelah peleburan daripada semua elemen-elemen, maka kecemerlangan akan muncul. Jadi kita akan jelaskan satu persatu. Jadi sebelum kita meninggal dunia ataupun sebelum kesadaran kita meninggalkan tubuh kita, sebelum berhentinya napas luar dan dalam, apa yang terjadi adalah 5 skanda itu akan melebur, dan juga 5 indera itu akan melebur, 5 objek akan berlebur, dan juga 5 jenis kebijaksanaan itu akan melebur, dan kemudian kecemerlangan itu akan muncul. Jadi kita mulai dengan yang pertama yang kita sebut sebagai Vairocana. Jadi dari antara 5 keluarga Buddha, yang pertama adalah Vairocana. Ketika Vairocana melebur ke dalam kecemerlangan, dan tanda-tandanya apa yang terjadi adalah skanda daripada bentuk melebur. Ketika skanda bentuk melebur, apa yang terjadi adalah tubuh fisik kita, semua daripada anggota tubuh dan tubuh fisik itu akan menyusut dan juga menghabiskan, ataupun tubuh serasa tidak ada tenaga sama sekali. Jadi tubuh akan merasa sangat lemah sekali. Jadi ini ya adalah orang yang apa yang dapat kita lihat ketika orang menjelang meninggal dunia. Dan pada saat yang bersamaan, apa yang terjadi adalah kebijaksanaan laksana cermin juga akan mulai melebur. Ketika kebijaksanaan ini mulai melebur, ketika kebijaksanaan laksana cermin ini melebur, apa yang terjadi adalah batin menjadi sangat kabur. Batin menjadi sangat tidak kabur, batin menjadi sangat kabur, itulah saya rasa apa yang terjadi adalah orang-orang yang akan mati itu menjadi sangat tidak jelas gitu ya. Dan juga Anda tidak akan mampu melihat, akan menjadi sangat kabur, pandangan akan menjadi kabur, batin dan semuanya menjadi sangat kabur. Dan kemudian itu akan diikuti dengan elemen tanah ataupun bumi. Ketika tanah melebur ke dalam kecemerlangan, apa yang terjadi adalah tubuh Anda tidak akan mampu untuk bergerak lagi. Itu yang dapat kita lihat ketika seseorang akan mati atau meninggal dunia. Tubuhnya tidak dapat bergerak. Jadi ia menjadi sangat kaku ya, dan tidak ada tenaga sama sekali. Itulah yang terjadi. Itu yang dapat kita lihat dengan mata. Dan pada saat bersamaan dan dalam proses yang sama juga indera daripada mata ataupun indera penglihatan akan melebur. Dan apa yang terjadi adalah ketika indera pandangan itu melebur, maka kita tidak dapat menggerakkan mata kita lagi, dan mata itu tidak akan dapat melihat lagi, dan mata akan tertutup. Kita bisa melihat bahwa orang mati yang meninggal itu
hanya menatap kamu saja atau menutup mata saja, jadi tidak bisa bergerak lagi. Itulah yang terjadi ketika kita melihat orang akan meninggal dunia. Jadi ini adalah semua yang dapat kita lihat pada saat orang meninggal dunia. Sudah barang tentu orang tidak mempelajari atau mempraktekkan bardo itu tidak akan mengerti apa yang terjadi. Bagi orang yang sudah mempelajari atau mempraktekkan akan mengerti apa yang sedang terjadi. Dan kemudian ini adalah objek ataupun bentuk eksternal ataupun yang berhubungan dengan fisik. Ketika objek fisik itu melebur, apa yang terjadi adalah kecemerlangan ya daripada kulit tubuh kita yang dapat kita lihat itu akan menjadi kayak berkurang ataupun redup. Ini yang dapat kita lihat. Berikutnya adalah keluarga Buddha yang kedua adalah keluarga Buddha daripada Ratna. Ketika ia melebur ke dalam kecemerlangan, dan pada saat itu skanda daripada perasaan juga akan melebur. Dan ketika saat itu terjadi, efeknya, pengaruhnya adalah seperti angin, empedu, dan dahak, something seperti itu. Semua itu akan melebur. Pada saat yang bersamaan, dan ketika ia mulai melebur, maka Anda tidak akan dapat lagi merasakan perasaan-perasaan. Anda tidak akan mempunyai lagi pengalaman daripada perasaan-perasaan. Jadi Anda tidak akan merasakan lagi perasaan seperti angin, empedu, dan dahak dan sebagainya. Dan ini adalah menurut jadi ini jadi menurut pengobatan Tibet, ini adalah merupakan penyebab daripada semua penyakit. Jadi itu juga adalah keinginan ataupun nafsu, kemarahan, dan juga kemelekatan. Dan ketika semua ini sudah melebur, maka kita tidak akan mampu untuk merasakan apapun lagi. Dan dalam proses yang terjadi adalah, apa yang terjadi adalah kebijaksanaan daripada keseimbangan akan melebur. Dan ketika kebijaksanaan keseimbangan itu melebur, maka semua ludah, kencing, darah, dan semua itu akan menjadi kering ketika mereka itu melebur. Dan pada saat yang bersamaan adalah, apa yang terjadi adalah the faculty of indera dari perasaan perasaan itu melebur, dan pada saat itu Anda tidak akan bisa mendengar lagi suara di luar ataupun suara dalam. Jadi maksudnya indera pendengaran itu sudah melebur mungkin di sini. Jadi kita bisa melihat bahwa orang yang akan meninggal dunia itu tidak akan dapat mampu mendengarkan suara-suara lagi. Jadi ia menjadi semua membisu dan Anda tidak bisa mendengar apapun. Jadi hal ini terjadi ketika semua ini melebur. Dan apa yang terjadi pada saat bersama adalah pada saat itu suara-suara dan objek daripada pendengar itu, yaitu suara, itu akan melebur, dan bahkan suara tubuh, bahkan suara dalam diri Anda, seperti suara dari tubuh Anda juga tidak akan mampu untuk mendengarkannya lagi. Jadi itu benar-benar seperti mati. Jadi, Anda menjadi tuli terhadap segala sesuatu apapun, dan itulah sebabnya. Jadi, ketika seseorang akan meninggal dunia itu, akan mengalami sedemikian banyak kesulitan dan penderitaan disebabkan karena peleburan-peleburan ini.
Itulah sebabnya bila mana Anda belajar dan praktis mulai saat ini, maka saat itu maka Anda akan menjadi sangat jelas apa yang sedang terjadi dan secara mental akan menyadarinya. Dan bagian ketiga adalah dan kemudian daripada keluarga Lotus. Dan ketika keluarga Lotus Buddha melebur ke dalam kecemerlangan, karena pada saat itu adalah skanda daripada kearifan, pengetahuan seperti ini adalah apa, ini adalah itu, apalah itu dan sebagainya, itu melebur. Dan ketika hal ini terjadi maka apa yang terjadi adalah Anda tidak dapat lagi mengenali apakah itu adalah seekor binatang, manusia, binatang, atau serangga, dan sebagainya. Itu sudah tidak mampu lagi untuk melakukannya. Jadi, Anda kehilangan semua kemampuan ini. Jadi, ini adalah terjadi pada saat skanda daripada kearifan ataupun pengetahuan itu melebur dalam kecemerlangan. Dan itulah saatnya kebijaksanaan daripada kearifan, kebijaksanaan daripada ketiga dari 5 kebijaksanaan. Apa yang terjadi? Ciri-cirinya adalah Anda tidak akan mengingat lagi nama-nama daripada anggota keluarga Anda, apa itu saudara, orang tua, dan sebagainya. Dan itulah sebabnya ketika Anda berbicara kepada orang yang akan meninggal dunia, mereka tidak akan dapat mengenali siapa diri Anda. Inilah yang terjadi. Karena kemampuan mereka itu sudah tidak ada di sana. Dan karena peluburan-peluburan inilah yang terjadi. Dan semua nama-nama itu semua akan dilupakan dan tidak akan dapat diingat oleh orang yang meninggal dunia tersebut. Dan apa yang terjadi saat itu adalah elemen api melebur. Ketika elemen api melebur, jadi api membantu kita itu untuk mencerna. Jadi itulah sebabnya kita bisa melihat bahwa orang akan meninggal dunia itu tidak akan dapat mampu karena kemampuan untuk mencerna sudah tidak ada lagi karena disebabkan karena peleburan daripada elemen api tersebut. Jadi inilah yang terjadi. Dan pada saat bersamaan juga kemampuan untuk indera penciuman juga melebur. Dan saat itu juga jadi breathe like normal person. This is what jadi Anda tidak akan mampu lagi pada saat itu bernapas seperti orang normal ataupun pada umumnya. Dan pada saat itu juga objek daripada penciuman itu juga akan melebur. Jadi Anda tidak akan mampu lagi untuk mencium bahkan tubuh Anda sendiri. Jadi ini sesungguhnya bukanlah yang Anda pelajari pada saat ini. Jadi mungkin saja dari pengalaman Anda melihat ketika Anda melihat seseorang akan meninggal dunia, mereka sesungguhnya mengalami ataupun menjalani semua proses ini, tetapi barang tentu, kecuali Anda mempelajari ajaran tentang Bahardo, maka Anda tidak akan mampu untuk menjelaskan kenapa hal ini itu terjadi. Semua ini terjadi disebabkan karena proses daripada peleburan ini. Inilah yang terjadi. Dan berikutnya, yang sampai keluarga keempat, yaitu keluarga daripada karma ataupun keluarga aktivitas dari 5 keluarga Buddha. Ketika ia melebur ke dalam kecemerlangan, dan itulah saatnya skanda daripada faktor-faktor pembentuk juga akan melebur.
Dan ketika hal ini terjadi, pada dasarnya Anda tidak akan mampu untuk terlibat dalam aktivitas fisikal. Anda akan kehilangan semua kemampuan untuk terlibat ataupun melakukan tindakan aktivitas fisik. Jadi inilah yang terjadi. Dan pada saat bersamaan, pada proses yang sama, kebijaksanaan daripada pencapaian juga akan melebur ke dalam kecemerlangan. Dan ini akan mempengaruhi daripada ketertarikan daripada hal-hal duniawi lagi. Ya, Anda tidak akan menarik lagi semua hal-hal dunia, dan Anda tidak akan merasa kenapa Anda tidak akan merasa lagi tertarik dalam tindakan duniawi. Jadi inilah terjadi pada seseorang yang akan meninggal dunia. Pada saat yang bersamaan, indera daripada cita rasa seperti lidah dan sebagainya, itu akan melebur. Indera mencicipi itu akan melebur, maka lidah Anda akan menjadi seperti bengkak ataupun menjadi lebih besar dan menjadi lebih pendek dan menjadi hitam dari dalam. Ini adalah merupakan ciri-ciri daripada peleburan daripada indera daripada pengecapan. Dan pada saat yang bersama adalah apa yang terjadi, objek daripada cita rasa juga akan melebur, dan saat itulah Anda tidak akan mampu lagi untuk membedakan daripada semua cita rasa seperti asam, manis, asin, dan sebagainya. Anda tidak akan mampu untuk membedakannya lagi. Ini adalah yang disebut sebagai peleburan kasar. Ya, ini adalah karena objek semua ini adalah dianggap sesuatu yang kasar. Jadi itu adalah peleburan kasar. Berikutnya adalah peleburan yang lebih halus. Jadi ini proses peleburan daripada elemen halus yang lebih inner. Jadi ini sangat menarik sekali. Ketika kita sudah mempelajari, kita bisa melihat orang yang akan meninggal dunia. Kita akan sulit mengatakan proses daripada orang meninggal dunia itu, tetapi kita akan tahu mengapa ia tidak mampu merespon terhadap kita dengan berbagai cara, dan inilah yang terjadi. Itulah yang terjadi pada orang yang meninggal dunia. Bila mana Anda tidak tahu dari pelajaran ini, maka kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa hal ini terjadi. Sesungguhnya inilah yang terjadi pada makhluk yang dalam proses bardo tersebut. Jadi ini bukanlah sesuatu yang ditulis seperti itu saja, tetapi ini adalah guru-guru yang memiliki pencapaian sangat tinggi sekali dengan mata dewa mereka. Mereka mampu melihat apa yang akan terjadi di Bardo. Seseorang akan meninggal dunia, maka apa yang terjadi pada orang yang mengalami proses kematian tersebut. Jadi bukan seperti seseorang yang hanya menulis sesuatu fiksi dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang nyata. Inilah yang terjadi pada setiap orang, setiap daripada diri kita. Bila mana kita dapat mempelajari tentang Bardo, maka ini akan benar-benar membantu kita ketika semua hal ini terjadi. Jadi berikutnya adalah elemen atau bagian yang lebih halus. Jadi ini adalah tata dasarnya elemen-elemen seperti tanah, angin, api, air, dan kesadaran. Jadi peleburan daripada semua ini. Jadi yang pertama adalah elemen daripada tanah. Ketika elemen tanah melebur ke dalam air, apa yang terjadi adalah secara eksternal,
tanda-tandanya adalah orang tersebut tidak bisa lagi bergerak dan ia menjadi sangat kaku. Jadi orang yang akan meninggal dunia itu tubuhnya akan menjadi sangat kaku sekali. Itulah yang sedang terjadi. Dan kemudian mereka tidak akan menegakkan tubuh mereka sendiri dan mereka itu seperti lost gitu ya, lost, dan mereka tidak ada tenaga sama sekali dan mereka tidak mampu untuk membuat tubuh mereka tegak dan kuat. Dan mereka juga kadang-kadang akan merasakan bahwa mereka itu segala tenggelam ke dalam bumi dan mereka meminta kita meminta untuk ditarik. Jadi mungkin mereka tidak bisa melihat, tetapi mungkin mereka tidak dapat mengucapkan kata-kata ini secara tepat, tetapi mereka mungkin mereka bisa melalui gerakan tubuh atau tanda-tanda mereka sebenarnya meminta kita untuk menarik mereka. Dan inilah saatnya apa yang terjadi adalah kita mempunyai cakra di pusar akan melebur. Cakra di pusar akan melebur. Ini yang terjadi. Ini semua adalah tanda-tanda eksternal. Dan berikutnya, apa itu tanda-tanda inner ataupun internal bagi tubuh itu? Mereka akan melihat seperti fata morgana. Inilah yang terjadi ketika tanah melebur ke dalam air. Kemudian, ketika air melebur ke dalam api, dan itulah saatnya secara eksternal, ciri-ciri eksternal yang dapat kita lihat adalah segala sesuatu menjadi sangat kering sekali. Mereka akan meminta air, mereka berusaha untuk mengucapkan sesuatu, tetapi mereka sangat kering. Sesungguhnya memang sangat kering sekali karena air melebur ke dalam api, dan itulah yang terjadi ketika hal peleburan ini terjadi. Dan juga lidah itu akan seperti menggulung terbalik ya, menggulung terbalik ke dalam. Itu yang dapat kita lihat. Dan tanda-tanda internal adalah ia akan melihat seperti asap. Ya, mereka tidak benar-benar melihat. Jadi itulah seperti mereka rasakan melihat. Jadi secara internal itu yang dia seperti asap gitu loh. Dan inilah saatnya cakra daripada hati, cakra hati melebur. Inilah saatnya. Berikutnya, ketika api melebur ke dalam angin, ciri-ciri luar adalah tubuh kehilangan panasnya, temperatur panasnya. Jadi banyak sekali orang yang mendekati kematian, maka tubuhnya itu tidak ada lagi temperatur. Hanya tubuh saja yang ada rasa hangat-hangat begitu, tetapi bagian lain tubuh itu sudah sangat dingin sekali. Kita dapat mengatakan bahwa orang itu akan segera meninggal dunia. Ini semua disebabkan karena elemen api sudah melebur ke dalam angin, dan ciri-ciri dari dalam itu adalah orang tersebut akan melihat seperti apa itu kunang-kunang, ya, kunang-kunang, seperti melihat kunang-kunang seperti itu. Ya, ia akan melihat hal seperti itu. Dan akhirnya, inilah saatnya cakra daripada tenggorokan melebur. Cakra tenggorokan melebur. Dan pada akhirnya, ketika angin melebur ke dalam batin, apa yang terjadi adalah
uh, uh, nafas luar akan berhenti dan Anda hanya tersisa adalah nafas dalam. Apa yang terjadi adalah ketika Anda nafas keluar, akan sangat sulit sekali untuk menarik nafas dan ikan menjadi sangat kasar dan sangat pendek. Jadi tidak seperti kita lagi, kita dapat bernafas dengan sangat nyaman, tetapi makhluk bardo di mana elemen-elemen ini melebur, maka akan menjadi sangat sulit bagi mereka untuk bernapas. Itulah yang terjadi. Jadi kesimpulannya mereka saat ini, ya mungkin saya jelaskan lagi, akan mengalami kesulitan dalam bernapas, ya akan mengalami kesulitan dalam pernapasan. Dan ciri-ciri daripada internalnya adalah ia akan melihat seperti pelitah gitu. Dan saat itulah saat itu juga keempat kekosongan itu mulai muncul. Ini yang akan saya diskusikan pada minggu depan. Jadi hari ini saya rasa sampai di sini karena apa? Karena sudah banyak hal yang perlu kita ingat untuk saat ini. Bila mana Anda punya pertanyaan, Anda bisa mengajukannya. Saya tahu Anda pasti mempunyai banyak pertanyaan, di mana adalah sangat bagus sekali. Dan saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan Anda, tapi kadang-kadang adalah sangat sulit untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun bagaimanapun juga, bila mana ada pertanyaan, silakan saja. Terima kasih, Rinpoche. Bisa dengar saya, Rinpoche? So, first question, Rinpoche. How does pertanyaan pertama adalah every 7 days bagaimana makhluk hidup itu terlahirkan kembali dalam 7 hari. Jadi bukan dia lahir ke alam lain, tetapi di dalam bardo itu ia meninggal, hidup kembali, terlahir kembali, meninggal dan terlahir kembali, bukan ke alam yang lain. Jadi pada umumnya itu mungkin ada terjadi pada 1-2 makhluk hidup, tetapi pada umumnya itu hanya terjadi pada dalam makhluk bardo. Jadi rentang kehidupan di bardo adalah 49 hari. Ya kecuali hal-hal lain, tetapi pada khususnya mereka pada setiap 7 hari mereka akan meninggal dan kemudian terlahirkan kembali, meninggal dan terlahir kembali setiap 7 hari. Apakah sangat sulit sekali? Jadi apakah kita bisa melihat Buddha Bodhisattva di bardo? Tadi di dalam bardo total disebutkan banyak sekali deity-deity ataupun guru kita di dalam bardo itu kita bisa melihatnya. Mendengarkan bagaimana menjelaskan tentang peleburan tubuh itu membuat saya takut dan ketika peleburan itu saya belajar itu menimbulkan satu rasa takut pada saya. Itu adalah pertanyaan yang bagus sekali. Saya rasa ini adalah merupakan proses alami. Tidak ada siapapun yang dapat menghindarinya. Ini adalah sesuatu yang perlu kita terima. Terdapat beberapa hal kita dapat menghindarinya, tetapi ini adalah merupakan proses yang harus kita alami. Sesungguhnya adalah sangat benar, menakutkan, tetapi sesungguhnya adalah kita mati setiap saat karena itu kita adalah tidak kekal. Itu keberlangsungan itu adalah sama. Satu saat sebelum dan satu saat sesudah ini kita sudahlah makhluk hidup yang kita adalah orang yang berbeda. Jadi sangat bagus bagi kita untuk mempelajari apa yang akan terjadi. Ini akan membuat satu imprint yang kuat atau cetakan kuat di dalam batin kita. Mempelajari tentang ketidakkekalan dan juga kekosongan. Rinpoche lah, setelah mendengarkan pengajaran ini, praktik apa yang harus kita lakukan mulai saat ini? Jadi Anda hanya mempelajari hingga kita telah menyelesaikan semuanya, maka kita akan tahu secara keseluruhan gambarannya. Jadi ini ada prosesnya. Jadi satu hal yang membuat
yang penting adalah untuk mempraktekkan Yidam dan juga guru yoga. Semua ini memegang peranan yang sangat penting sekali ketika kita berada dalam kondisi bardo. Kemudian sudah barang tentu kita bisa mempelajari tentang kecemerlangan, yoga mimpi, dan semuanya seperti itu dapat kita pelajari secara singkat. Ketika kita telah menyelesaikan gondro kita, dan ketika kita telah mendapatkan satu pelatihan yang tepat, kita dapat mempelajari ini. Namun bagaimanapun juga kita tetap dapat melatih tentang kecemerlangan dengan melihat pada batin kita sendiri, menyadari bahwa segala sesuatu adalah kosong, namun juga bersinar ataupun cemerlang, yang mana itu akan selalu hadir ataupun selalu ada seperti Sang Bunda. Dan kita berupaya untuk mendapatkan instruksi-instruksi daripada seorang guru, itulah yang seperti kita sebut sebagai kesempurnaan putra. Dan pada dasarnya apa yang dinasihatin oleh ajaran Bardo ini adalah untuk melihat, memandang segala sesuatu adalah sebagai ilusi, seperti mimpi. Jadi mimpi itu adalah ilusi. Jadi ketika kita melihat mimpi dan kehidupan adalah ilusi, maka kita akan melihat Bardo juga ilusi. Begitu kita melihat Bardo adalah ilusi, maka tidak ada ketakutan, kemarahan, dan juga tidak akan banyak kebencian dan kemelekatan yang terjadi di sana. Maka saat itu juga akan kita terbebaskan. Sama halnya ketika kita tidak menyadari mimpi adalah ilusi, maka kita akan ketakutan dalam saat waktu mengalami mimpi buruk. Nah, kita tidak dapat menghindarinya kecuali kita menyadari bahwa itu adalah mimpi, maka segala sesuatu itu menjadi tenang. Sama seperti kadang-kadang di dalam mimpi, maka kita akan mempunyai mimpi buruk, dan mungkin kadang-kadang kita akan merasa, oh ini hanya mimpi, dan kita terbangun, dan kita menjadi oke. Dan inilah caranya kita berlatih. Terima kasih, Rinpoche. Rinpoche, seberapa lama proses peleburan ini, seberapa lama? Contohnya adalah, kalau ada orang serangan jantung, apakah mengalami proses ini? Mungkin itu terjadi sangat cepat sekali. Kita tidak mempunyai suatu keistimewaan melihat semua itu, bahwa ini terjadi. Hanya seorang praktisi yang mempunyai praktisi yang tinggi, mereka akan menyadari hal ini. Jadi bahkan semua deity-deity seperti di dalam Bardo Tatrol, bahkan kita ketika mereka muncul, kita tidak akan dapat mampu mengenalinya. Jadi apa yang penting di sini adalah untuk berlatih setiap hari. Yidam guru yoga ini akan membantu kita. Dan tentu saja latihan daripada ketidakkekalan, ilusi, semua ini akan memegang peranan yang sangat penting sekali. Itulah sebabnya di dalam diskusi Bardo yang lebih awal, saya sudah meletakkan gambaran secara besar apa itu tubuh ilusi dan kecemerlangan ataupun limusisitas. Ketika kita mengetahui semua proses-proses ini, apa yang dapat kita lakukan? Kita tidak boleh mengganggu mereka, dan kita hanya bisa melafalkan doa-doa, dan kita harus memiliki satu hati yang baik, yaitu mempunyai satu niat yang sangat tulus untuk membantu orang tersebut. Kadang-kadang kita melihat bahwa ada orang yang menunjukkan satu kesedihan ataupun bersedia untuk membantu, tetapi di dalam hatinya kita tidak tahu, dan hal ini akan memberikan efek yang negatif pada makhluk Bardo tersebut. Dan ketika makhluk Bardo itu, saya nggak jelas pertanyaannya ya, saya kelihatan. Jadi inilah yang kita pelajari. Sesungguhnya kita akan sampai pada saat itu, untuk selama seminggu, ia akan seperti makhluk kehidupan sebelumnya, dan sesudah itu ia akan kelihatan berbeda. Dan juga dalam banyak sutra-sutra kita akan mempelajari bahwa jadi kadang-kadang bukan makhluk Bardo, tetapi mereka itu adalah spirit atau roh yang masuk ke dalam Bardo itu, dan datang kepada Anda untuk melakukan ini itu, untuk menipu. Jadi ini juga sudah kita pelajari. Terima kasih, Rinpoche.
Is it the same as the state when our consciousness falls asleep? Sorry, saya juga nggak jelas. Apakah kesadaran kita pada saat meninggal dan juga apakah sama seperti kita tertidur? Itu sangat berbeda. Jadi ketika kita kekurangan oksigen, mungkin ada beberapa orang akan pingsan. Itu bukan mati, itu akan berbeda kesadarannya ya, kondisi. Jadi mungkin saja waktu itu sangat singkat dan sangat drastis sekali. Terima kasih Rinpoche. Yes. Nanti Anda juga dapat mempelajari dan baca di Facebook dan sebagainya ya. There's none on Facebook at the moment, Rinpoche. No questions on Facebook. Okay. Rinpoche, so there's quite a few questions about luminosity, Rinpoche. So, Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang kecemerlangan. Apa itu definisi kecemerlangan? Apakah bagaimana kelihatannya? Apakah itu adalah berupa bentuk seminar dan sebagainya? Tolong jelaskan. Kecemerlangan itu artinya adalah bebas daripada ketidaktahuan. Jadi pada dasarnya kecemerlangan itu artinya adalah tidak terpengaruhi oleh semua emosi ini. Jadi seperti contohnya batin, seperti yang disampaikan oleh sampaikan Maitreya, batin itu tidak ada, tidak pernah ada. Namun demikian ia cemerlang. Inilah yang cemerlangan. Itu bukan seperti sinar biasa, tetapi kita mempunyai kualitas seperti mengetahui segala sesuatu. Jadi luminositas ataupun kecemerlangan itu mempunyai bentuk, banyak berbentuk seperti bentuk daripada Dharmakaya dan semua bentuk daripada deity itu adalah merupakan lipatan daripada kecemerlangan itu. Terima kasih Rinpoche. Apakah terdapat satu kebutuhan Chautu untuk makhluk setelah 49 hari? Pada dasarnya adalah kita melakukannya sampai 49 hari Chautu ya. Dan mudah-mudahan setelah 49 hari mereka sudah terlahirkan. Tetapi bagaimanapun juga, bila mana hal itu terjadi, tidak terjadi artinya masih ada di alam bardo, tradisinya adalah kita mungkin akan melakukan setelah itu adalah 1 tahun, 2 tahun, dan sampai 3 tahun. Sesudah itu ya selesai. Dan bahkan kalau Anda melakukan Chautu, walaupun orang itu sudah terlahirkan, itu akan membantu makhluk tersebut dimanapun ia sudah terlahirkan. Ya, jadi untuk kesejahteraan mereka. Jadi itu tidak hanya untuk makhluk-makhluk yang baru meninggal dunia, ya, untuk Chautu. They do the Jungchok. Jadi di dalam kebiasaan Chautu pada perayaan Choki ya, orang baru meninggal, perayaan anniversary peninggal dunia itu, apakah itu akan membantu? Sudah barang tentu setiap doa itu akan membantu seperti yang saya lakukan. Jadi seseorang itu bisa saja melahirkan dimanapun. Ketika kita melakukan Chautu, melakukan dedikasikan doa, itu akan sangat membantu makhluk itu walaupun sudah dalam wujud yang berbeda. Terima kasih Rinpoche. Bila mana kita tidak mampu untuk melihat, mengingat apapun di dalam waktu kita meninggal dunia, saya rasa setiap orang banyak sekali akan melupakan latihan dharmanya pada saat meninggal dunia karena kita tidak benar-benar kuat dalam latihan kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita akan meninggal dunia, maka kita harus mengingat kepada guru dan idam kita, dan kita juga maka kita harus mempunyai suatu tekad untuk saya ingin mengenali daripada kecemerlangan ini dan juga akan melihat segala sesuatu sebagai guru atau idam saya di dalam bardo. Anda menyebutkan bahwa 7 hari dalam bardo, 49 hari daripada bardo. Jadi seberapa lama dibandingkan dengan waktu kita? Jadi ini adalah pertanyaan bagus sekali. Saya telah bertemu dalam teks ini dikatakan 7 hari di dalam bardo dikatakan tidak harus 7 hari. Dikatakan mungkin ini adalah merupakan ukuran waktu daripada manusia. Jadi kesimpulannya adalah ini adalah seperti dihitung daripada berdasarkan waktu manusia.
Rinpoche, what should the person undergoing the process of death do? And then what does the family do to help them? Apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang keluarganya untuk membantu keluarga yang meninggal dunia? Jadi ketika semua tanda-tanda yang kita alami, maka kita harus mengingat latihan kita dan lupakan segala hal lain kecuali daripada latihan guru dan idam kita. Dan untuk keluarganya, jangan memikirkan lagi tentang apapun juga. Jadi kita hanya berdoa pada untuk keluarga ya, hanya doa pada Amitabha Buddha atau Buddha apapun untuk membantu orang tersebut. Dan juga katakan pada orang yang meninggal itu, jangan khawatir, kita akan menjaga semuanya. Jangan memikirkan kita lagi. Pikirkan saja, fokuskan pada Buddha apapun juga. Tapi dengan hati yang tulus, itu yang harus kita lakukan. Kita akan membantu orang yang akan meninggal dunia dengan membacakan bardo dari topik apa. Jadi saya rasa ada bardo total, baca semuanya saja, itu akan bagus sekali. Oke, terima kasih. Atau Anda bisa membacakan mantra Om Mani Padme Hum atau mantra daripada Amitabha. Semua mantra ini akan membantu. Sudah pasti. Ibu saya adalah merupakan seorang praktisi Mahayana dan ia membacakan Amitabha setiap hari. Apakah saya dapat mempersiapkan ketika waktunya tiba, saya mengarahkan ia untuk ke arah cahaya putih supaya ia menjadi aman. Saya rasa kita bisa menyampaikan bahwa pikirkan saja Amitabha setiap saat karena ia memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Amitabha Buddha. Saya rasa untuk mengingatkan dia mengingat Amitabha Buddha itu sangat membantu. Apa yang terjadi adalah makhluk bardo itu yang tidak mengambil kelahiran. Apakah makhluk bardo tersebut akan menjadi hantu penasaran? Jadi dari sutra-sutra tertentu kita dapat mempelajari bahwa mereka ada yang bertahan sampai 4-5 tahun dan mereka itu seperti hantu-hantu yang mengembara penasaran ke sana sini. Jadi kita sangat sulit sekali untuk mengatakan ya. Kita hanya membicarakan secara umum. Ada orang yang memang tinggal sangat lama sekali dan bahkan orang yang mencapai pencapaian sangat tinggi dalam latihan tersebut, mereka tidak akan perlu untuk masuk ke dalam bardo. Mereka akan segera masuk ke dalam dharma ataupun diundang oleh para widyadara. Jadi orang-orang yang sangat jahat sekali juga tidak mempunyai keistimewaan untuk ke bardo. Mereka akan sangat segera langsung terlahirkan ke akibat daripada perbuatan jahat mereka. Jadi sangat sulit sekali. Kita hanya membicarakan secara umum. Hal ini terjadi, tetapi sangat sulit sekali bahwa inilah yang akan terjadi secara pasti. Terima kasih Rinpoche. Rinpoche, apakah cukup hanya untuk bermeditasi pada kecemerlangan dan latihan idam? Jadi Anda harus menyadari seberapa baik Anda berlatih diri. Kecuali Anda benar-benar baik dalam latihan Andi, saya rasa selain daripada itu, guru yoga dan idam itu sangat membantu. Seberapa banyak ketika Anda bermeditasi, seberapa lama Anda harus mengalokasikan waktu untuk merenungkan tentang 4 pemikiran yang mengalihkan batin kita dari alam samsara itu. Sebagai bagian daripada meditasi kita, seberapa banyak waktu yang dapat kita alokasikan untuk merenungkan 4 pemikiran yang mengalihkan batin kita. Jadi apa yang dapat
kita lakukan adalah kita harus menyelesaikan gondrong kita, dan setelah itu kita fokuskan pada latihan yodum dan latihan yidam. And then Rinpoche, if a person has no religious beliefs, will Poa help Orang yang tidak them to mempunyai Pure Land? orang yang tidak mempunyai agama, bagaimana, apakah bisa membantu orang atau bisa membantu orang tersebut terlahirkan di alam Sukawati melalui Powa? Jadi sangat tergantung orangnya. Mungkin orang itu tidak mempunyai hubungan karma pada kehidupan ini. Mungkin saja yang membawa karma dari masa lalu. Jadi tergantung juga orang yang melakukan. Mungkin akan sangat membantu. Ada orang yang mengatakan bahwa memimpi orang-orang yang meninggal dunia, sudah mati meninggal dunia, berdasarkan penjelasan daripada minggu lalu, apakah yang datang dari mimpi ini adalah seperti roh-roh yang kita sebutkan itu ada kemungkinan. Terdapat juga kasus-kasus seperti itu. Namun bagaimanapun juga, bila mana Anda mempunyai mimpi-mimpi seperti ini, Anda lakukan adalah melakukan dedikasi untuk makhluk yang orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Jadi 100 deity itu akan lewat begitu cepat sekali. Jadi dengan demikian, apakah akan sangat membantu bila mana kita hanya melafalkan mantra tara? Anda tidak boleh berharap, tapi Anda harus mempunyai keyakinan bahwa saya akan terlahirkan di sana. Jadi sejauh kita memiliki keyakinan yang besar sekali pada Amitabha Buddha, maka kita akan terlahirkan di sana. Jadi tidak salah untuk melihat semua deity, 100 deity tersebut. Mungkin kita tidak akan mengenal semuanya. Bila mana Anda dapat mengenali satu saja, itu sudah cukup. Namun bagaimanapun juga, persepsi yang kita cenderung untuk memiliki adalah kita akan melihat, kita akan berharap bahwa mereka itu muncul perlahan-lahan, bagaimana ini, itu, dan sebagainya. Jadi kita itu tidak bisa berharap dengan mereka hanya muncul seperti kita naik kereta cepat. Rinpoche Anda menyebutkan dalam ada terdapat kasus makhluk bardo selama 3 tahun. Apakah itu adalah sama dengan roh yang tinggal bersama di sekitarnya atau berbeda? Jadi ini adalah merupakan makhluk bardo. Jadi karena ada orang yang dapat mampu melihat dan membaca, mereka menceritakan. Jadi ini adalah merupakan bardo, makhluk bardo, dan mimpi. Sangat sulit sekali untuk mengatakan itu adalah roh ataupun makhluk bardo. Jadi terdapat juga cerita-cerita seperti itu. Ada kemungkinan untuk itu. Does it help to, as much as possible, remind ourselves that this is a dream, an illusion, and focus on a letter hung in our heart? And then all the worldly things and family become more detached. Is this the practice, Rinpoche? Can you say again? Yeah, Rinpoche, they're saying this life is a bardo, yeah? Like we can... Kehidupan ini adalah bardo. Kita katakan bahwa kehidupan ini adalah bardo. Ini adalah sedemikian nyata. Apakah kita juga harus memikirkan hidup ini praktis, hidup ini adalah ilusi? Ya, ini akan sangat membantu sekali. Bukan hanya di dalam bardo, semua guru-guru Kadampa, menurut nasihat mereka, kita harus melihat bahwa kehidupan kita ini adalah seperti mimpi. Dan tubuh kita ini adalah seperti hotel. Dan ini adalah cara untuk melepaskan diri daripada kemelekatan terhadap apapun. Jadi, meninggalkan kemelekatan itu bukan berarti kita tidak bertanggung jawab pada anggota keluarga kita. Love and compassion and kindness, and another form of practice, looking after family and loving family or friends. Jadi kita mencintai keluarga, teman, dan sebagainya, itu adalah merupakan latihan dari bagian daripada cinta kasih dan belas asih. Ini adalah juga bentuk daripada pelatihan. How does one choose to be reborn in a Buddhist family?
if Jadi bagaimana That's what we're going to learn. inilah yang akan kita pelajari, bagaimana kita akan dapat terlahirkan ke keluarga Buddhis bila mana kita akan terlahirkan kembali. Jadi saya rasa inilah yang akan kita pelajari pada sesi terakhir dalam diskusi kita. So you miss all the bus. That's why Jadi katakanlah kita sudah ketinggalan semua busnya, kita ketinggalan semua keretanya, dan kita bagaimanapun juga reach the final or kita sudah tiba sampai tujuan pilihan terakhir untuk menutupi rahim daripada 6 alam kehidupan dan terlahirkan di alam murni lain. Namun bagaimana juga efek sangat kuat sekali, kita harus terlahirkan kembali, dan pada saat itu kita harus berdoa dan memohon untuk dapat terlahirkan di alam manusia dan di keluarga Buddhis. Itu akan datang pada akhirnya. Ada guru-guru yang mengatakan bahwa mereka tidak akan kembali lagi dan tidak perlu mencari kelahirannya kembali. Jadi mereka kemana? Saya tidak yakin itu ya. Saya tidak yakin itu. Mungkin saja ini berbicara tentang guru-guru besar ya. Kebanyakan dari guru-guru yang mencapai pencapaian tinggi, mereka itu terlahirkan kembali itu adalah untuk menolong makhluk hidup, dan mereka akan melihat apakah di sini dilahirkan di sini akan membantu bila mana tidak lagi membantu, mereka tidak akan terlahirkan kembali. Jadi sangat tergantung kepada katakanlah doa-doa daripada permohonan daripada sang murid. Alasan untuk terlahirkan adalah karena mereka jadi kadang-kadang mereka melihat bahwa di sini saya tidak dapat melakukan apa, mungkin lebih baik lahir di tempat lain. Yang pertanyaan adalah bagaimana kita mengkombinasikan ajaran Bardo dengan praktik daripada Pohwa. Kita tidak berbicara tentang dua hal yang berbeda. Praktik Pohwa adalah seperti bila mana Anda bagus dalam Pohwa adalah ketika Anda, apa yang terjadi adalah ketika semua elemen ini mulai melebur, maka kebanyakan orang tidak akan mampu melakukan Pohwa bagi dirinya sendiri. Jadi oleh sebab itu kita harus meminta guru-guru atau lama yang lain meninggalkan pesan untuk melakukannya kepada kita. Tapi bagaimanapun juga bila mana Pohwa sukses, maka kita tidak perlu lagi ke Bardo. Apakah Pohwa dilakukan setelah 3 hari kematian juga akan membantu? Jadi saat kritikal itu adalah ketika nafas luar sudah berhenti dan masih ada sedikit nafas dalam, itu adalah waktu untuk melakukan Pohwa. Tetapi saat itu, setelah itu kita dapat melakukannya, tapi sulit mengatakan, namun bagaimanapun juga melakukan Pohwa tetap akan membantu. Selama masa kematian, ketika semua elemen melebur dan skanda-skanda melebur, seperti misalnya pendengaran itu sudah melebur dan tidak akan mendengar lagi seberapa lama? In the death process, when the hearing sense faculty dissolves, ketika indera this person is interested in, if you read them the Bardo, how can they hear this? Oh, maksudnya kalau mereka sudah tidak bisa mendengar, bagaimana kamu bacakan Bardo, mereka tidak dapat mendengarkannya lagi. Jadi, ketika orang meninggal dunia, Bardo total dibacakan hingga tubuh itu dikremasi. Dikatakan bahwa Bardo total ini dibacakan hingga tubuh itu dikremasi. Jadi, katakan bahwa selama tubuh itu masih ada, orang itu masih ada. Jadi, katakan dibacakan tetap akan membantu. Rinpoche, apakah mungkin melakukan Pohwa dalam jarak jauh? Sangat mungkin. Banyak sekali guru-guru yang melakukan Pohwa
dalam jarak jauh itu sangat memungkinkan sekali. A person is born in Abhikama Pure Land. Bila mana seseorang terlahirkan di Sukawati, apakah mereka dapat melakukan pergi ke alam murni Buddha lain untuk melakukan latihan? Ya, itulah yang dikatakan, disebutkan dalam manfaat-manfaat terlahirkan di alam Sukawati. Kamu terlahirkan di sana, maka Anda akan mampu untuk pergi ke alam murni Buddha lain untuk mempelajari Dharma dan latih. Rinpoche, apa kita perlu untuk melakukan inisiasi ataupun transmisi sebelum membacakan bardo ini untuk orang bardo total untuk orang meninggal? Ya, saya rasa inisiasi, transmisi, semua itu akan sangat bagus sekali. Ya. Inisiasi daripada 100 deity, Anda juga harus mendapatkan transmisi. Kita mampu beruntung untuk melihat 100 deity itu. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk doa untuk bagi mereka untuk melihat, memperhatikan kita? Saya rasa bukan intensi mereka, tetapi adalah dari diri kita dengan devosi kita dan keyakinan kita. Dengan hati yang terbuka, berdoa pada mereka, itu yang perlu kita lakukan. Jadi kita tidak perlu mencari perhatian pada mereka. Jadi banyak sekali cerita-cerita. Bila mana Anda welas asih, memiliki hati yang baik, maka Buddha akan datang kepada Anda. Buddha akan mencari Anda. Tetapi bila mana Anda tidak memiliki hati yang demikian, maka bila mana Anda mencari Buddha, Buddha akan melarikan diri juga. Jadi Rinpoche lah, orang ini, saudarinya baru meninggal dunia. Ia mampu untuk berkomunikasi dengan ia. But nowadays they can't wait any longer. I think 4th day. Would my sister suffer from the fire of cremation at this point? And then Rinpoche, could you please bless her? And saya tidak jelas. Sorry ya, pertanyaan. Iya, Rinpoche. Orang ini saudarinya baru meninggal dunia. Ia merasakan, ia berkomunikasi, matanya bisa bergerak, hatinya masih hangat, tetapi mereka tidak dapat menunggu untuk lebih lama lagi. Mereka harus melakukan kremasi. Apakah dengan demikian, apakah sang saudari itu akan menderita dalam kremasi tersebut? Apakah benar bahwa matanya masih bisa melihat dan juga hatinya masih hangat? Bila mana kalau ada orang sudah meninggal dunia, gimana? Kecuali seseorang memiliki latihan yang sangat tinggi sekali, itu kasusnya, yaitu berada dalam tukam, ya bermeditasi dalam waktu yang seminggu dan seterusnya, tapi sangat sulit untuk mengatakannya. Saya rasa ketika Anda melakukan, mungkin Anda, pertanyaan yang sama adalah, seberapa lama untuk menunggu hingga dilakukannya kremasi pada umumnya? Menurut daripada POA, 8 jam. Anda tidak boleh menyentuh tubuhnya. Tetapi kadang-kadang sangat sulit sekali kondisinya untuk tidak menggerakkan atau menyentuh tubuh tersebut selama 8 jam. Tetapi bagaimanapun juga, selalu bila mana akan dikremasi, jadi Anda mencari waktu yang tepat, baik untuk sang meninggal dunia dan juga untuk keluarnya, dan Anda harus melihat astrologinya dan untuk mengikuti nasihat-nasihat seperti ini. Jadi selama bardo, apakah kita masih bisa mengingat sadhana dan juga guru yoga? Apakah itu akan membantu? Sudah pasti. Jadi kita akan membicarakan hal ini selanjutnya. Mungkin sesi ke-6 atau ke-5, kita akan berbicarakan tentang hal ini dan
akan menjadi semakin jelas. Rinpoche, I think this is the last. This hoa, unless you're like good at hoa, and is other than difficult to do yourself hoa. So I think one should always have a. Jadi saya rasa untuk melakukan poa sendiri itu sangat sulit sekali. Oleh sebab itu saya rasa adalah kita harus rasa akan sangat membantu sekali bila mana meminta seseorang untuk melakukan poa untuk diri kita. Bila mana kita adalah seorang yang praktis yang sangat tinggi sekali, sangat sulit untuk melakukan poa bagi diri sendiri. Apa cara yang dapat kita lakukan untuk menghandle abu setelah setelah dikremasi? Di dalam Tantrayana adalah setelah 3 hari menurut astrologi, abunya dikumpulkan dan kemudian mereka akan membuat jadi caca. Caca itu seperti mereka akan menghancurkan, menggiling tulangnya dan membuatnya caca seperti jadi stupa-stupa kecil yang mungkin disimpan ataupun dibuang ke laut dan sebagainya. Kalau tidak mampu untuk membuat caca, mungkin kita bisa larungkan ke sungai-sungai suci, tempat suci dan sebagainya. Dan saya rasa saat ini senta ada di mana-mana. Mungkin Anda bisa dapat membuat caca dan sebagainya. Dan juga saya melihat di tradisi Mahayana, kita bisa melihat bahwa ada orang meletakkan abu ini di dalam wihara tersebut, ya, di dalam satu katakanlah candi, dan lama bisa melafurkan doa-doa untuk mereka. Jadi terdapat banyak pilihan untuk itu. Terima kasih Rinpoche.